Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan dari Sistem Informasi dengan NIM 0447200057. Kali ini saya akan membuat video untuk mengerjakan tugas 2. Berikut kita bacakan soalnya. Untuk praktikum kali ini kita akan menggunakan instrumen yang sudah disediakan dari BMP. Pada modul 4, kegiatan belajar 2, kita disuruh untuk melakukan petunjuk langkah 1 sampai 15 yang ada pada buku. Baik, kita setelah saya baca-baca, kita diminta untuk konfigurasi VLAN atau Virtual Local Area Network. Baik, kita langsung simulasikan dengan paket Tracer. Kita akan melakukan perintahnya satu persatu, sama seperti di buku saja. Yang pertama, pada langkah pertama kita diminta untuk menjalankan paket tracer dan membuat topologinya. Baik, kita butuh satu switch. Kita menggunakan switch ini dikarenakan nanti pada langkah ke 12 kita akan diminta untuk membuat topologinya diperluas menjadi dua switch dan menggunakan port 1 giga. Jadi kita harus menggunakan switch ini. Switch ini mempunyai dua port gigabit. Baik. Jadi port gigabit ini nanti fungsinya untuk menghubungkan antara switch 1 dan switch 2. Begitu. Kita gunakan switch ini satu, terus kita diminta untuk menambahkan 4 komputer di sebelah. Baik, kita tambahkan 4 komputer. Sudah seperti ini. Setelah itu kita step 3 kita diminta untuk menghubungkan masing-masing PC ke port-port switch yang sudah ditentukan. Tentunya fast Ethernet untuk PC sebelah kiri dia ke fast Ethernet 1, yang ini fast Ethernet 2. Yang ini fast Ethernet 11 dan 12. Baik. Baik, untuk topologinya, untuk yang pertama seperti ini. Setelah kita lakukan ini, pada langkah keempat kita diminta untuk konfigurasi IP pada masing-masing PC. Oke, kita namai juga sesuai yang di buku. Untuk yang sebelah kiri paling atas kita namai PC 1. Oh, berarti yang ini dulu. Ini dulu kita namai PC 12. Yang ini kita namai PC 11. Yang ini PC 1. Yang ini kita namai PC 2. Yang ini kita beri nama PC 1. Baik, pada PC 1 diminta untuk konfigurasi IP 92.168.1.1. Kita copy agar lebih cepat. PC 2 diminta untuk alamat IP-nya 12.
Untuk divisi 11, alamat IP-nya 111. Oke, untuk divisi 12 sama juga, IP-nya 112. Nah, selesai. Verifikasi konfigurasi tersebut menggunakan ini langkah kelima. Verifikasi konfigurasi tersebut dengan memeriksa konektivitas antar PC dengan menggunakan perintah ping dan pastikan semua PC dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan perintah ping. Baik, kita coba dulu. Ini dari PC 1, kita coba 1, 2, kita ping ke PC 2, kita ping ke PC 11, bisa connect, kita ping ke PC 12. Baik, dengan sudah reply ke semua PC, berarti otomatis semua komputer sudah terhubung dalam jaringan LAN ini. Baik, pada langkah ke-6, kita diminta untuk konfigurasi VLAN pada switch Cisco-nya. Oke, langkah ke-6 secara default, seluruh port yang terdapat pada switch merupakan anggota VLAN 1. Ya, betul. VLAN 1 dan VLAN akses. Hal tersebut dapat dilihat dengan menggunakan perintah show VLAN. Baik, kita coba command line kita buka. Kita coba show VLAN. Nah, betul. Di sini bisa dilihat. Kalau secara default, semua port, dari port 1 sampai ke port giganya, port gigabitnya, semuanya menggunakan VLAN 1. Secara default. Seperti itu. Baik. Setelah itu, langkah ke-7, berikutnya Anda akan mengkonfigurasi dengan mengikuti skenario tabel berikut ini. Oke, kita diminta untuk membuat dua VLAN. VLAN dengan namanya fakultas A dan B menggunakan ID VLAN 2 dan 3. Fakultas A itu dialokasikan untuk port 1 sampai 10 dan fakultas B atau VLAN 3 itu dialokasikan untuk port 11 sampai port 20. Semuanya seterusnya akses. Baik, sekarang kita coba untuk buat enable. Maaf. VLAN enable. VLAN database. TTP server. TTP server di sini kita membuat si switch ini menjadi TTP server. Oke, sekarang kita buat VLAN-nya. VLAN 2. Maaf. Kita buat titik dulu, domain dulu. Sekarang kita buat domainnya. TTP domain UT. Setelah itu, kita buat VLAN-nya. VLAN 2 name fakultas. Kita beri nama VLAN-nya fakultas A. Terus kita buat lagi VLAN 3 atau VLAN ID-nya 3. Namanya adalah fakultas B. Baik, selesai. Untuk VLAN-nya sudah kita buat. Angka ke-9, tetapkan keanggotaan dari daftar VLAN yang sudah Anda buat sebelumnya berdasarkan tabel 43. Baik.
dengan menggunakan sistem. Oh, sekarang kita mengalokasikan VLAN berikut masing-masing ke masing-masing portnya. Baik, configure terminal. Yang pertama kita select interface range fast Ethernet 0 slash, jadi port 1 sampai port 10. Nah, di sini kita sudah masuk konfigurasi untuk port 1 dan sampai apa? Port 1 sampai 10. Sekarang kita menggunakan switch port mode akses. Nah, di sini kita mengubah status eh, status VLAN-nya. Status VLAN pada port 1 sampai 10 menjadi akses. Kemudian yang kedua, switch port VLAN switch port akses VLAN. Nah, VLAN-nya menggunakan VLAN 2 untuk port 1 sampai 10. Oke, sudah selesai. Sekarang kita keluar dulu. Sekarang kita select untuk yang port 11. Sama perintahnya, interface fast Ethernet, interface range, karena kita akan mengambil beberapa port, bukan hanya satu port. Interface range fast Ethernet 0/11 sampai 20. Nah, di sini kita udah masuk ke konfigurasi fast Ethernet 11 atau port 11 sampai 20. Sama seperti sebelumnya, switch port mode akses, switch port akses VLAN. Nah, untuk port 11 sampai 20 kita menggunakan VLAN 3. Sudah selesai. Baik, untuk nomor 9 sudah selesai. Nomor 10, verifikasi hasil konfigurasi VLAN tersebut dengan menggunakan sintak show VLAN. Oh, baik. Show, kita harus exit dulu dari menu konfigurasi. Show VLAN. Nah, di sini bisa dilihat kita sudah mempunyai dua VLAN tambahan, yaitu VLAN fakultas A atau VLAN ID-nya 2 dan VLAN fakultas B dengan VLAN ID-nya 3. VLAN fakultas A di dalamnya ada port 1 dan P10. Untuk fakultas B atau VLAN 3 digunakan oleh port 11 sampai port 20. Baik. Setelah itu pada pada angka ke-11 kita diminta untuk verifikasi perintah ping memastikan PC hanya dapat berkomunikasi dengan PC lain yang berada pada satu VLAN. Oh, oke, baik. Jadi, oke, kita perjelas dulu menggunakan kotak-kotak seperti ini supaya lebih jelas. Oke, VLAN 2. Di sini ada VLAN 3. Baik, seperti ini. PC 1 dan PC 2 itu terhubung ke port 1 dan 2, otomatis dia menggunakan VLAN 2 atau VLAN fakultas A. Untuk PC 11 dan 12, dia berada di port 11 dan 12 pada switch. Otomatis dia terhubung ke VLAN 3. Dengan konfigurasi switch seperti yang kita lakukan sebelumnya, otomatis yang PC yang dapat terhubung dengan PC 1 sama yang lain hanya bisa terhubung di dengan PC yang VLAN-nya sama, seperti kotak-kotak berikut. Sekarang kita coba. Berikut adalah PC 1. PC 1 harusnya hanya bisa ping ke atau terhubung ke PC 2 saja. Nah, ini kita lakukan percobaan ke PC 2 dan berhasil. Sekarang kita coba ke PC 12.
otomatis dia akan RTO atau tidak dapat terhubung, request timeout. Oke, baik, untuk percobaan yang pertama sudah selesai. Sekarang kita coba melalui VLAN 3. Kita melalui VLAN 12. Melalui VLAN 12 atau PC 12. PC 12 kita coba, harusnya dia hanya bisa terhubung ke PC 11. Ini kita coba ping ke PC 11 dan berhasil. Dia replay. Kita coba ping ke PC 1, harusnya dia RTO. Karena mereka memiliki dua VLAN yang berbeda atau dua jalur VLAN yang berbeda. Seperti itu. Baik, untuk pengetesannya sudah selesai. Em, Selanjutnya kita akan mengembangkan topologinya menjadi dua switch. Jadi nanti ada settingan VLAN terang. Baik, kita membuat dulu topologinya. Jadi kita membutuhkan satu switch baru. Satu switch baru dan 4 PC baru. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, supaya lebih jelas, nantinya topologinya akan seperti ini. Pastikan pemasangan port dan PC sesuai dengan tabel berikut. Baik, 34, 13, 14. Baik. Oke, kita diminta untuk mengkonfigurasi masing-masing komputer dan eh, masing-masing komputer seperti di awal tadi untuk yang barunya. Ini kita setting PC 3, kita setting PC oh salah. Ini kita setting PC 4. Ini kita setting PC 3. Yang di sini kita setting PC 13. PC 13. Oh, maaf. PC 14. Baik, kita hubungkan ke switch dengan masing-masing port sama dengan nama PC-nya. Di sini fase Ethernet 3, di sini juga sama fase Ethernet 3, 4. Di sini fase Ethernet 13, fase Ethernet 14. Antar switch kita menggunakan kabel cross ke antar port 3 bit. Antar port 3 bit. Sudah selesai, sekarang kita setting IP terlebih dahulu. Oh, untuk IP semuanya nanti berubah. Berarti untuk IP kita setting dari awal. Di sini kita setting di 192, 168, 21. Kita copy yang tersebut. Di sini 2,
2, di sini 31, 32, 23, 24, 33, 34. Baik, kita pastikan dulu, kita cek dulu 1, 2. Nah, baik, kita untuk labelnya kita tambahin 92, 192, 168, 30. Kita masukkan eh, networknya, IP networknya agar kita mudah untuk mengingatnya nanti. Baik, oke. Setelah IP sudah tersetting semua, konfigurasi switch 1. Switch 1 tadi sudah disetting, otomatis tinggal hanya setting pada port gigabitnya. Kita diminta untuk ini memberi nama pada switchnya. Name switch 1. Setelah itu kita konfigurasi gigabit port gigabitnya. Konfigurasi interface port gigabit 0/1 switch port VLAN switch port mode terang. Oke, sudah selesai. Sekarang kita masuk ke switch kedua. Switch kedua untuk switch yang kedua kita konfigurasi dulu. Kita enable dulu configuration. Baik, maaf, kita belum VLAN database-nya. VLAN database VTP client. Nah, jadi kita untuk VTP client ini kita uh, untuk VTP client ini si switch 2 ini kita posisikan sebagai klien. Jadi nanti VLAN-VLAN-nya akan mengikuti VLAN yang sudah ada pada switch yang pertama. Seperti itu. Oke. TTP domain UT. Domainnya harus sama dengan switch yang pertama. Oke, sudah selesai. Sekarang kita configuration.
Sekarang kita konfigurasi untuk port gigabitnya. /1 switch port mode terang. Selesai. Setelah itu, oh ya, sekarang kita setting untuk yang VLAN yang mengarah ke sini, mengarah ke VLAN 2 dan VLAN 3. Switch port interface range fast Ethernet 0/1 sampai 10. Switch port mode akses, switch port akses VLAN, switch port akses 2, akses VLAN 2. Selesai. Sekarang yang VLAN 3 dengan cara yang sama. Interface range fast Ethernet 0/11 sampai 20. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 3. Baik, sudah selesai. Dengan konfigurasi seperti ini, VLAN yang untuk PC 3 dan PC 4 sudah bergabung pada VLAN yang kedua, VLAN 2, sorry. Untuk PC 13 dan 14 sudah bergabung pada VLAN 3. Untuk step ke-12 kita diminta untuk verifikasi status VTP dari kedua switch dengan menggunakan sintak show VTP status untuk memastikan switch 1 bertindak sebagai VTP server dan switch 2 bertindak sebagai VTP client. Baik, kita buka switch pertama dulu. Show VTP status. Ini adalah switch 1. VTP operating modenya adalah server. Sekarang kita masuk ke yang switch 2. Berikut adalah yang switch 2. Switch 2 show VTP status. Nah, VTP operating untuk switch 2 adalah client. Baik, untuk step 12 sudah selesai. Yang step 13, hasil konfigurasi port trunking dapat diverifikasi pada switch 1 dan switch 2 dengan menggunakan sintak show interface trunk. Baik, coba kita show interface trunk. Baik, jadi trunkingnya ada pada port gigabit. Dia allow semua port dari 1 sampai 105. Dan di sini ada VLAN yang aktif. VLAN yang aktif hanya port 1, 2, dan 3. Seperti itu. Pada switch 1 pun sama. So, interface trunk. Sama. Baik. Setelah itu, angka ke-14 adalah verifikasi menggunakan show VLAN pada switch 2 untuk memastikan daftar VLAN terdapat pada switch 1 didistribusikan ke switch 2 dengan keanggotaan VLAN sesuai dengan yang dikonfigurasi pada switch 2. Switch 2, show VLAN. Show VLAN. Yang pertama kita lihat pada switch 1. Pada awal video kita sudah membuat dua VLAN, yaitu fakultas A dan fakultas B dengan ID 2 dan 3.
Karena switch 2 itu menggunakan VTP client, jadi otomatis VLAN yang ada pada switch 1 otomatis akan digunakan, atau database yang akan masuk juga ke switch 2 karena switch 2 bertindak sebagai VTP client. Seperti itu. Baik, langkah ke-15 adalah verifikasi koneksi antar PC menggunakan perintah ping. Koneksi hanya dapat terbentuk antar PC yang berada dalam satu VLAN yang sama. Baik, kita coba cek satu persatu. Kita masuk pada switch PC yang pertama. Harusnya dia hanya bisa connect ke PC yang ada di sebelah kiri karena dia masuk ke VLAN 2. Kita coba ping 92.98.22. Ini dia melakukan ping ke arah PC ini. Yang kedua kita ping ke arah 23. Dia akan ping ke PC yang sebelah PC 3. Kemudian kita ke PC 4. Semua bisa replay dengan baik. Kemudian kita coba akan ping ke blok IP sebelah sini. Baik, tidak bisa. Untuk ke PC 12 juga tidak bisa. Ke PC 13 juga tidak bisa. Semuanya tidak bisa. Sebentar. Baik, sebenarnya pada soal terjadi sebuah kerancuan. Jadi untuk konfigurasi seperti ini, untuk topologi seperti ini dan menggunakan dua network yang berbeda. Ini bisa dibilang dua network yang berbeda karena di sini kelas C dan di sini ada network 2.0 dan di sini 3.0. Walaupun menggunakan VLAN yang sama pun, kedua jaringan sebelah kanan dan sebelah kiri ini tidak akan bisa bersatu atau tidak akan bisa terhubung kalau tidak ada router di tengahnya seperti itu. Namun eh, dengan konfigurasi VLAN seperti ini, dengan VLAN yang dipisah, kalau semisal menggunakan network IP yang sama pun, eh, komputer tidak akan bisa terhubung karena menggunakan network atau VLAN ID yang berbeda pada port yang sudah kita setting pada masing-masing switch. Seperti itu. Baik, untuk praktek tugas 2 ini mungkin sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Aris Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.